kabar nih semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Siapa yang siap beribadah hari ini? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wih, udah pada mandi belum nih? Udah pada makan? Nah, semuanya harus semangat untuk beribadah hari ini ya. Oke, kita mau kenalan dulu. Jadi, di sini ada Kak Jesmon, lalu ada Kak Caca, dan nanti yang bermain musik ada Kak Audrey. Nah, teman-teman, kita mau siapkan 4 hal yang paling penting untuk ibadah ini. Siapa yang masih ingat nih apa aja? Yang pertama, Alkitab. Nah, yang kedua, catatan ibadah. Lalu, alat tulis. Dan yang paling penting adalah bimbingan orang tua. Oke, siap semuanya? Yang siap bilang siap, siap, siap. Mantap, oke. Kita mau mulai ibadah ini ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah, kami mau sungguh-sungguh, kami mau mendengar firman-Mu dan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di dalam hati kami, di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang antusias untuk beribadah, kita mau sama-sama katakan, amin. Oke, Warrior, Let's go! Teman-teman di sini siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku. Pada mengasihi Tuhan Yesus semua ya. Ayo sekarang kita mau nyanyiin I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. God is so good. Yay! God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. He's so good to me. Nah, yuk teman-teman, kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita mau sembah Dia, kita mau angkat pujian ini, kita mau bilang, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, namamu indah di dalam hidupku. Yesus, Yesus, namamu ajaib di setiap langkah.
banyak. Yuk kita mau katakan lagi, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, namamu indah di dalam hidupku. Yesus, Yesus, namamu ajaib di setiap langkahku. Takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku. Selamat takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Yesus, Yesus, panggil Dia Yesus, 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 Yesus. Mari adik-adik, hari ini kita mau panggil Dia Yesus. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Panggil namanya Yesus. Kami memuji Engkau, Yesus. Oh, oh, Yesus, 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 Kau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Mari kita katakan, takkan ku berhenti Tuhan, takkan ku berhenti memujimu, menyembahmu selalu. Setiap saat ku rindu dekatmu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu
menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupku selamanya. Oh, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, beribadah Tuhan, datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Ini hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau sungguh-sungguh dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, gimana nih keadaan kalian pada minggu-minggu ini? Kakak yakin kalian semua pasti baik-baik saja. Nah, sekarang kalian sudah siap belum mendengar firman Tuhan? Nah, kalau udah pada siap, ayo mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada hari Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, begitu supaya kami Tuhan dapat mendengarkannya Tuhan dan juga melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, kalian masih pada ingat gak firman minggu lalu tentang apa? Nah, benar, firman minggu lalu itu tentang kasih. Nah, kalian tahu gak kasih itu apa? Nah, kasih itu kan termasuk salah satu buah Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau belajar tentang yang buah Roh Kudus yang berikutnya. Nah, kalau kalian masih lupa, ayo mari kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Nah, kalian semua pasti sudah baca kan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, mari kita akan belajar tentang buah roh yaitu kasih. Nah, sekarang kita mau belajar tentang buah roh berikutnya, yaitu sukacita. Nah, sukacita itu apa sih, Kak? Sukacita itu adalah sebuah perasaan senang, gembira, dan bahagia. Nah, kan mereka kita sudah menerima, sudah memiliki kasih. Nah, setelah kita memiliki kasih, Roh Kudus pasti memampukan kita untuk memiliki karunia buah roh yang berikutnya, yaitu sukacita. Nah, sukacita itu juga suatu anugerah dan juga salah satu buah Roh Kudus yang mendapat menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan dalam kebenaran. Nah, sekarang ayo mari kita buka di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi, ciri-ciri bersukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang memampukan kita untuk selalu bersukacita dalam apapun keadaannya. Walaupun di dalam masalah ataupun juga derita yang kita alami, kita pun tetap terus bersukacita. Nah, itu ciri-ciri dari bersukacita dari Tuhan. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri bersukacita dari Tuhan, nah Tuhan mau kita lakukan apa ya? Nah, ayo mari kita baca dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, Tuhan itu ingin supaya kita bersukacita selalu, tetap berdoa, dan bersyukur atas segala hal. Nah, karena ketika kita sudah bersyukur dalam segala hal, maka sukacita itu otomatis akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya itu kita dapat selalu bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dan karya salib Tuhan Yesus. Atau juga adik-adik dapat bersyukur atas hal-hal lain yang sudah adik-adik terima selama ini. Nah, setelah kita tahu tuh cara apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya apa sih sukacita yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, itu kan ada beberapa nih caranya. Ayo pertama kita baca dulu di Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Jadi yang pertama itu sukacita muncul karena penyataan Allah atau hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, yang berikutnya ayo mari kita baca di Yohanes 5 ayat 10 sampai 11. Yohanes 5 ayat 10 sampai 11. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yang kedua itu sukacita muncul karena kita memelihara perintah-perintah dari Allah. Nah, yang berikutnya itu juga mari kita baca di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang berikutnya itu sukacita karena memberi dan bukan karena menerima. Nah, jadi itu semua adalah sukacita yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi sekarang mari kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi sukacita dalam Allah itu memungkinkan kita untuk memikul penderitaan dan tetap bersukacita senantiasa. Nah, kita bersukacita itu karena kita memiliki Tuhan Yesus, Sang Kasih, Sang Penebus, dan Sang Penyelamat. Nah, kalian kan sudah mendengarkan tentang sukacita nih. Nah, jadi sekarang kalian sudah dapat memberikan contoh kan ya. Nah, sekarang kakak memberikan contoh dulu nih. Nah, yang pertama itu misalnya nih, kita dapat setelah kita ulangan, kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, walaupun kita sudah belajar susah payah gitu. Nah, ya, kita tuh jangan mengeluh atau jangan bersedih, tapi kita lakukan tuh tetap bersukacita selalu. Nah, yang contoh berikutnya itu sekarang kan lagi pandemi ini. Nah, kita kan nggak bisa keluar rumah, jadi kita nggak bisa main bareng teman keluar rumah gitu. Nah, kalian jangan mengeluh terus atau jangan bersedih juga. Nah, yang kita lakukan tuh tetap dapat terus bersukacita. Jadi sekarang kakak mau cerita nih tentang salah satu tokoh kitab yang senantiasa bersyukur. Nah, tokoh kitabnya adalah Rut. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut lagi tentang cerita ini, kalian bisa baca di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut itu adalah wanita Moab dan menantu dari seorang janda Yahudi bernama Naomi. Kehidupan mereka tuh sangat mengerikan. Suami laki-laki dan juga mertua laki-laki Rut sudah meninggal. Nah, jadi Rut dan Naomi sudah tidak memiliki apapun lagi. Jadi kondisi kehidupan mereka itu sangat miskin. Sampai akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu tanah Yehuda. Rut pun juga ikut bersama Naomi dan menemukan sukacita bersama Allah yang percaya Naomi. Rut memilih untuk melanjutkan kehidupannya bersama Naomi yang sudah rentan itu. Berkat Naomi, Rut akhirnya menemukan pasangan hidupnya dan dipercaya untuk jadi pasangan yang dapat melahirkan seorang raja. Dari kisah Rut ini, kita dapat belajar ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan dengan kita berdoa saat teduh dan menjadi pribadi yang rendah hati, maka kita akan dapat bersukacita setiap hari. Nah, di akhir firman ini, kita ada ayat hafalannya loh. Nah, mari kita hafalkan dulu ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang dapat aku dengar pada hari ini. Aku mengucap syukur dan aku berterima kasih atas penebusan dan berkat yang boleh aku terima. Mampukan aku Tuhan supaya aku bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Satria, kerajaan surga. Satria, kerajaan Allah.